Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ibu doakan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu materi bab 2 mengenai teks pidato persuasif. Dan materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai pengertian dari teks pidato persuasif, ciri-ciri dari teks pidato persuasif, dan tujuan dari teks pidato persuasif. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya yaitu Ibu mengharapkan kalian memahami pengertian dari teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah Ibu berharap kalian dapat mengetahui ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Dan tujuan yang ketiga, Ibu berharap kalian dapat mengetahui tujuan dari teks pidato persuasif. Baiklah, kita masuk ke materinya. Sebelum kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan mengenai komponen atau unsur apa saja yang terdapat dalam teks pidato persuasif. Nah, komponennya itu ada 5. Yang pertama ada gagasan, kedua pikiran, ketiga pandangan, keempat arahan, dan yang kelima pesan. Dan Ibu akan jelaskan satu per satu. Dimulai dengan gagasan. Apa sih yang disebut dengan gagasan? Gagasan itu adalah ide dalam pemikiran yang berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, dan perasaan. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah teks pidato persuasif, terlebih dahulu adalah kita menentukan dulu ide apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Kemudian yang kedua itu adalah pikiran. Pikiran itu adalah ingatan atau hasil pemikiran manusia. Jadi, gagasan yang sudah kita dapatkan itu dapat kita pikirkan selanjutnya untuk menghasilkan teks pidato yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah pandangan. Pandangan itu adalah hasil melihat atau hasil mengamati sesuatu. Nah, pandangan ini dapat berupa hasil pemikiran dari melihat mengenai fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah arahan. Arahan itu adalah petunjuk melakukan sesuatu. Dan arahan itu dapat berupa cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kelima adalah pesan. Pesan itu adalah perintah atau sesuatu untuk melakukan sesuatu, untuk disampaikan kepada orang lain, dan itu bisa diambil dari sisi positifnya saja, di mana pesan itu dalam teks pidato persuasif dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Nah, itu adalah komponen yang ada dalam teks pidato persuasif. Maka apa yang disebut dengan teks pidato persuasif? Nah, teks pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Dan teks pidato persuasif itu bersifat persuasif, yaitu untuk meyakinkan atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah pengertian dari teks pidato persuasif. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri teks pidato persuasif. Cirinya ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan. Ya. Tujuan ini dibutuhkan sekali. Untuk apa? Untuk lebih fokus terhadap materi yang akan kita bahas. Ya, jadi kita harus menentukan dulu tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, ada materinya. Nah, materi ini merupakan hasil elaborasi dari data dan informasi yang kita kumpulkan. Jadi, ketika kita akan menyusun sebuah teks pidato persuasif, kita kumpulkan dulu data dan informasi sehingga kita bisa menghasilkan sebuah teks
pidato persuasif yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, itu harus objektif. Nah, ini kenapa harus objektif? Objektif itu adalah sesuatu yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini adalah ketika kita akan menyusun sebuah teks pidato persuasif, kita menggunakan data dan informasi yang bertujuan untuk memperkuat materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat cirinya adalah wawasan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menambah wawasan atau pengetahuan dari pendengarnya. Jadi yang tadinya tidak tahu, mereka menjadi tahu. Kemudian ciri yang kelima yaitu adalah adanya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah hasil dari merangkum semua materi yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan ciri dari teks pidato persuasif. Kemudian materi berikutnya yaitu tujuan teks pidato persuasif. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Tujuan pidato yang pertama itu adalah kita menyampaikan informasi apa yang kita ketahui kepada masyarakat. Jadi apa yang mereka tidak ketahui, dengan mendengarkan pidato kita atau membaca pidato kita, mereka mendapatkan pengetahuan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meyakinkan pendengarnya. Nah, kenapa? Karena teks pidato persuasif itu adalah meyakinkan atau mengajak, maka bagaimana caranya ketika kita membuat teks pidato persuasif itu, kita mengajak, membujuk pendengarnya atau audiensnya supaya mengikuti kehendak yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menghibur pendengar. Nah, pidato itu tidak harus disampaikan secara kaku. Nah, kita bisa mengangkat mengenai materi-materi yang mungkin terjadi di masyarakat yang memiliki kisah yang lucu, ya, seperti itu, atau yang unik. Atau bahkan kita ketika menyampaikan teks pidato persuasif itu menggunakan gaya bahasa kita yang bisa membuat pendengarnya terhibur. Kemudian yang keempat, tujuannya itu adalah untuk menggerakkan pendengarnya. Nah, balik lagi kepada teks persuasif atau pidato persuasif itu yang adalah mengajak atau membujuk, bagaimana caranya kita menggerakkan pendengarnya supaya mengikuti atau melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, itu adalah tujuan dari teks pidato persuasif. Nah, itu saja materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.